wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Mulai pembelajaran di siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat ambil hikmahnya. Sama-sama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena kita sudah melakukan doa bersama, selanjutnya Ibu akan tes satu persatu. Fahmi dan Lucia. Hadirah Ibu. Yusrina Amalia. Hadirah Ibu. Siti Indiatus. Hadirah. Baik, karena hadir semua, Ibu akan membahas mengenai pembelajaran minggu lalu, yaitu mengenai tata krama, santun, dan malu. Apa itu tata krama, santun, dan malu? Mungkin dari anak ada yang ingin menjelaskan secara singkat saja pembelajaran minggu lalu. Baik, kami tidak ada yang menjelaskan. Ibu akan jelaskan secara singkat mengenai tata krama, santun, dan malu, yaitu tindakan kita sehari-hari, baik menghormati orang tua yang lebih muda ataupun yang sepantaran dengan kita. Jadi tata krama itu bukan hanya kayak tidak langsung, jadi kayak pada kepribadian kita. Baik, itu penjelasan materi minggu lalu. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas ada bab ketentuan penyembelihan hewan. Bab penyembelihan hewan ini itu akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian ketentuan penyembelihan hewan dengan benar. Yang kedua, menyebutkan macam-macam ketentuan penyembelihan hewan dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan contoh terkait ketentuan penyembelihan hewan dengan benar. Yang keempat, menggunakan ketentuan penyembelihan hewan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Karena tujuan pembelajaran yang sudah dibahas, hanya untuk peta konsep, yaitu kita pembelajaran materi, nanti ada kuis dan kesimpulan. Materi yang pertama adalah ketentuan kurban. Apa sih ketentuan kurban itu? Ketentuan kurban dalam syariat Islam, baik syarat maupun adat dan tata cara ketika penyembelihan sudah dijelaskan dalam Al-Quran Al-Maidah juz 5 ayat 3, yang artinya diharapkan bagimu memakan bangkai daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercakik, yang terkumpul, yang jatuh, yang disandu, dan yang diterkam binatang luar kecuali yang pernah kamu sembelih. Maksudnya adalah ketentuan hewan kurban itu harus disesuaikan dengan syariat Islam. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan syariat Islam, maka penyembelihan hewan tersebut itu tidak dianggap sah. Jadi haram dimakan atau haram dikonsumsi oleh umat Islam. Lalu masuk ke ketentuan orang yang menyembelih, apakah anak itu sudah dipahami mengenai ketentuan kurban? Baik, kami sudah mengetahui. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ketentuan orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih itu yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua menyembelih dengan sengaja. Dan orang yang menyembelih itu harus zalim dan berakal. Serta orang yang menyembelih itu dalam keadaan sadar dan membaca salat. Selanjutnya ketentuan hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih itu yang pertama harus hidup dan yang kedua harus halal. Maksudnya hidup adalah hewan tersebut bernyawa atau bernafas, bisa makan, minum, serta bisa berjalan seperti biasanya, dan hewan tersebut tidak terluka atau tidak sakit parah. Selanjutnya hewan yang halal. Hewan halal itu hewan yang emang diwajibkan dalam Islam
Islam itu dimensi dari sapi, kambing, dan lainnya, kecuali hewan yang diharapkan seperti anjing, babi, mobil ataupun bangkai, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang itu diharamkan. Maka hewan yang tertembak mati dan belum sempat kalian sembelih. Kalau waktu hewan tersebut tidak sengaja terluka gara-gara kalian, tapi kalian masih mempunyai kesempatan untuk menyembelihnya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan tadi, maka hewan daging yang konsumsi itu halal. Selanjutnya, alat penyembelihannya itu yang pertama saja yang dapat melukai hewan tersebut hingga mati. Yang kedua, alat tersebut dibuat dari tulang, kuku, dan gigi, karena itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa diharapkan menggunakan tulang, kuku, atau gigi padanya seperti menyiksa hewan tersebut. Ketiga, alat yang digunakan itu boleh merupakan besi, baja, bambu, atau alat-alat yang tajam yang bisa dapat melukai hewan. Selanjutnya, untuk materi ketentuan penyembelih. Nah, dalam proses penyembelihan agar menjadi sah harus memiliki syarat atau ketentuan. Yang pertama, penyembelihan terputusnya saluran pernafasan dan dua urat leher hewan. Dan orang yang menyembelih itu wajib memastikan apakah bagian-bagian seperti saluran makanan, saluran pernafasan, dan saluran dua urat leher tersebut tidak terputus atau terpotong. Jika tidak dipastikan terputus ataupun terpotong, maka penyembelihan akan dikatakan sah. Tapi kalau masih ada salah satu dari saluran tersebut masih menyatu atau tidak terpotong, maka itu belum dianggap sah penyembelihannya. Selanjutnya, karena pembahasannya sudah selesai, mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami, silahkan bertanya. Itu lanjut ke bagian. Silakan yang ingin bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, maka ibu akan langsung ke kuis. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, selanjutnya ibu akan langsung ke kuis. Dan link yang sudah ibu kirim di grup WA kalian, grup kelas, silakan dibuka linknya. Itu sesuai dengan kelompok yang ibu sudah bagi. Kelompok pertama yaitu Yusina dan Biar. Yang kelompok kedua Fahmida dan Jiniliu. Silakan untuk kelompok tersebut mengerjakan sebisanya semaksimal mungkin, karena nanti penilaiannya langsung muncul di waktu pengerjaan. Saat mengerjakan kuis, kalian pilih yang tim dan tentukan nama kelompok kalian itu apa, serta nama perorangannya itu siapa. Beri waktu 2 menit untuk mengerjakan. baik, karena pembahasan sudah selesai beserta kuis, Ibu akan menjelaskan secara singkat atau Ibu akan menyimpulkan mengenai materi tentang ketentuan penyembelihan hewan. Nah, ketentuan penyembelihan hewan itu harus sesuai dengan syariat Islam, baik syarat, tata cara, adab, dan ketentuan lainnya. Dan orang yang menyembelih hewan tersebut harus beragama Islam, baligh dan berakal, serta sengaja dalam menyembelih. Dan waktu penyembelihan harus membaca basmalah. Kemudian alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam atau bisa terbuat dari besi, bambu, dan alat-alat yang tajam. Dan dilarang untuk menggunakan peti tulang, gigi, dan kuku hewan karena itu dilarang oleh Rasulullah. Dan ketentuan hewan yang disembelih itu harus halal dan hidup. Selanjutnya untuk syarat sahnya penyembelihan yaitu harus terpotongnya 2 urat leher, saluran makanan, dan saluran pernapasan. Dan orang yang menyembelih harus memastikan bahwa 2 urat leher
saluran pernapasan dan saluran makanan itu memang benar-benar terputus, maka penyembelihan itu dianggap sah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu simpulkan mengenai materi ketentuan penyembelihan hewan. Untuk pembahasan minggu depan, Ibu akan menjelaskan mengenai tata cara penyembelihan hewan yang benar dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Silakan kalian mengerjakan tugas tambahan itu dengan baik dan tugasnya itu bisa berkelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu berikan tadi yang sudah Ibu share di WA. Dan jangan lupa untuk belajar mengenai tata cara pembelajaran dan tata cara penyembelihan hewan kurban yang akan dijelaskan minggu depan. Mungkin pembelajaran itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Silakan kalian berkemas untuk pembelajaran ini. Sebelum Ibu tutup, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari saat kalian melakukan penyembelihan, walaupun bukan di saat Idul Adha kayak penyembelihan kurban, karena penyembelihan hewan itu bisa dilakukan pada waktu kalian ingin menyembelih hewan. Jadi ada event-event lain seperti kumpul keluarga, itu kalian bisa menerapkannya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Terima kasih. Baik, terima kasih atas apresiasinya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.